Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-siha wal farah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati kepada Bapak Camat, mohon maaf yang mewakili dari Ibu Camat. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Rada, yang kami hormati Bapak dari Babin Kaptimmas dan Bapak Babinsa, yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, yang kami hormati dan kami muliakan para orang-orang tua kami, tokoh agama, para ulama-ulama kami, dan yang kami hormati, kami muliakan dan kami banggakan akhirnya Al-Ustaz Al-Fadil Samsuri Firdaus, singkatnya kepada Bapak dan Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah, yang sama-sama kami hormati. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala di salah satu rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, di Masjid Ikhwanul Muhtadin, ya, di Desa Rada, ya, Sarada. Insyaallah dalam satu momen, yaitu momen pergantian tahun baru. Alhamdulillah, yang pertama-tama tadi sebelum kami masuk, kami datang agak terlambat, mohon maaf kepada seluruh jamaah. Kita sudah mendengar, Masya Allah, ya, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang begitu indah dibawakan oleh Ananda Al-Ustaz Samsuri Firdaus. Alhamdulillah, beliau sempat hadir bersama-sama kita di tempat ini. Dan secara pribadi saya 2 kali tampil bersama dengan beliau ini. Malam ini kali kedua. 2 tahun yang lalu ada satu momen acara di Kota Bima, beliau juga hadir, ya. Dan malam ini beliau kembali bisa bertemu, ya, bersama dengan kami di momen pergantian tahun baru. Alhamdulillah, kita sebagai masyarakat Bima patut berbangga. Bima sejak dahulu dikenal masyarakatnya sangat kuat memegang nilai-nilai Islam. Dan Bima memang dahulu kerajaan Islam yang besar.
Kita bangga sebagai orang Bima. Orang Bima kota kecil, ya, tapi cukup dikenal, ya, di dunia luar. Terkenalnya Bima karena apa? Bima melahirkan qori-qori terbaik yang bertaraf internasional. Dahulu kita kenal ada satu qori terbaik dahulu, yaitu Al-Ustaz Abu Bakar Husain rahimahullah. Beliau sempat mengharumkan nama Bima di pentas internasional. Kemudian diikuti oleh murid-murid beliau beberapa orang. Dan dari murid-murid beliau ini lahirlah qori terbaik tingkat dunia yang hari ini hadir bersama-sama kita, Ustaz Samsuri Firdaus. Ini aset kita. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga beliau, memberikan kekuatan, kesehatan, dan bisa selalu mengharumkan nama masyarakat Bima, insyaallah. Bapak dan Ibu hadirin, tadi banyak anak-anak kita di luar, ada ya, masih ada. Ini perlu juga ini anak-anak kita supaya jangan dulu pulang ya. Insya Allah ada hal-hal penting yang perlu didengar oleh anak-anak kita. Alhamdulillah dari sambutan-sambutan tadi, Masya Allah secara pribadi kami mengapresiasi bagaimana Ibu Camat kita memberikan dukungan yang besar, ya, atas terselenggaranya acara ini. Kemudian juga tadi disampaikan juga bahwa Bapak Kapolres kita, beliau juga mengarahkan untuk diadakan acara kegiatan seperti yang kita adakan malam ini. Dan tadi disampaikan ini atas arahan beliau juga. Alhamdulillah ini satu kegiatan yang sangat positif. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian kepada para panitia yang bersusah payah, ya, berusaha untuk terselenggaranya acara ini, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya menyampaikan materi ceramah terlebih dahulu, secara pribadi memohon maaf kepada seluruh jamaah, terutama kepada orang-orang tua. Mungkin ya penampilan Mada tadi duduk di atas bangku, sementara banyak bapak-bapak yang lain yang lebih tua bahkan umurnya duduk di bawah. Jadi Mada mohon maaf, ada uzur ya, ada uzur sakit ya. Lutut kiri ini sudah setahun lebih sakit, dan kalaupun sholat juga harus pakai bangku. Karena kalau kaki kiri ini dilipat nggak mampu, sakit sekali. Maka qadarullah ma syaa fa'al. Ini takdir Allah dan itulah yang terjadi. Ya, mudah-mudahan ini menjadi kafarah, ya, penebus daripada dosa-dosa dan kesalahan. Jadi Mada mohon maaf, tadi duduk di atas, kita mau yang tua-tua di bawah. Jadi mohon maaf karena uzur. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, momen ini adalah momen tadi didahului dengan acara zikir yang dipandu oleh Ustaz kita, Ustaz Yamin ya. Ustaz Yamin, Masya Allah, beliau telah memandu acara zikir ya. Kemudian setelah ini kita lanjutkan dengan acara tazkirah. Tazkirah ini adalah renungan, peringatan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
Berikan peringatan, karena peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang beriman. Wabil khusus untuk malam ini, ya, insya Allah saya akan menyampaikan hal-hal penting yang insya Allah sangat berharga, terutama untuk anak-anak kita, untuk adik-adik kita, para generasi muda. Sudah bukan rahasia lagi, tadi sudah disampaikan bagaimana acara rutinitas pergantian tahun ini selalu biasa diisi dengan acara hura-hura, acara yang sama sekali tidak ada manfaatnya, tidak ada pahalanya, dosanya pasti tiap tahun. Maka alhamdulillah, ya, bapak-bapak tadi menyampaikan sambutannya dari camat, dari Kapolres, daripada tokoh-tokoh masyarakat yang ada ini. Mereka mengadakan acara ini untuk mengisi pergantian tahun baru, karena bisa jadi di luar sana masih banyak anak-anak kita, adik-adik kita yang mohon maaf mereka mengisi malam tahun baru dengan hal-hal yang negatif. Mohon maaf, Mada harus sampaikan, ya. Di jalan tadi sebelum sampai di masjid ini, kami di jalan tadi kita hitung-hitung mungkin ada 3, ya, ada 3 motor barangkali. Jaraknya nggak jauh-jauh amat. Di tempat-tempat yang sepi. Ternyata siapa mereka? Laki-laki dan perempuan, masih kecil-kecil. Kalau dilihat usianya itu baru SMA. Ya, ini mohon maaf, ini ada harus sampaikan, dan ini memprihatinkan kita. Bapak hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah, biasanya menjelang memasuki bulan Desember ada beberapa momen-momen besar, ya, memasuki terutama di akhir-akhir bulan Desember, yaitu adanya hari Natal. Jadi sekali lagi, momen ini momen tazkirah, momen untuk memberikan peringatan. Karena firman Allah tadi, berikan peringatan karena peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang beriman. Akhir Desember, umat Islam di Indonesia maupun di dunia ini, dari, ya, orang-orang yang beragama Kristiani itu merayakan hari Natal. Kita harus hormati, jangan ganggu agama orang. Hormati, itu keyakinan mereka. Walaupun berbeda agama dengan kita harus hormati. Jangan ganggu agama mereka. Biarkan mereka beribadah dengan keyakinannya. Kita tidak mengganggu itu, itulah namanya toleransi. Ya. Jadi toleransi itu yang sebenarnya bukan berarti umat Kristiani, saudara-saudara Kristiani merayakan agamanya kita harus ikut, bukan. Ya. Toleransi itu bukan mengikuti hari raya mereka, bukan. Ya. Toleransi itu kita hormati, jangan diganggu. Itu keyakinan mereka, hormati. Itu sudah cukup, dan itulah toleransi. Baru-baru ini, ya, insya Allah saudara-saudara kita ini semua punya Android, ya. Itu ada satu kejadian di Makassar. Di Makassar, kantor wilayah Kanwil Agama itu mengeluarkan seruan ditujukan kepada ormas-ormas Islam, agar ormas-ormas Islam itu di hari Natal mereka memberikan ucapan selamat Natal kepada saudara-saudara yang beragama Kristen. Itu dari Kanwil Departemen Agama. Akhirnya apa? Timbul reaksi ulama-ulama, tokoh pemuda
protes, kemudian mendatangi ya Departemen Agama, terjadi dialog, diskusi, dan alhamdulillah seruan atau himbauan itu dicabut. Alhamdulillah. Mengapa ulama-ulama kita, aktivis Islam keberatan dengan itu? Karena ini menyangkut masalah akidah. Yang pertama, maka ini sampaikan masalah hari Natal. Hari Natal itu hak mereka, jangan kita ganggu. Gak boleh kita ganggu, hormati. Tapi jangan kita ikut terlibat di dalamnya, karena ini bisa merusak akidah kita. Ya, ini persoalan akidah. Ada dua ulama besar yang dikenal oleh dunia, dua-duanya sudah wafat. Ilmunya diakui di barat dan di timur. Yang pertama Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, mufti kerajaan besar Saudi Arabia. Syekh bin Baz mengatakan haram tidak boleh memberikan ucapan selamat Natal kepada orang-orang Kristiani. Haram. Kemudian murid beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin sama. Beliau menyampaikan tidak boleh kita mengucapkan ucapan selamat Natal kepada mereka. Kalau kita ucapkan berarti kita ridho dengan keyakinan mereka. Mohon maaf, ini kata Syekh Utsaimin. Kalau aktivis Islam pasti dia kenal siapa Syekh Utsaimin itu. Haram, tidak boleh. Ya, demikian juga fatwa dari Majelis Ulama di Indonesia ini, haram memberikan ucapan selamat kepada orang yang merayakan Natal. Catatannya, jangan usik agama orang, hargai keyakinan orang, jangan ganggu mereka beribadah, tapi jangan pula kita ikut bersama mereka merayakan. Karena apa? Haram hukumnya, dan ini menyangkut masalah akidah. Dahulu di Madinah, Rasulullah SAW hidup bersama orang Yahudi, hidup bersama orang Nasrani, dan ada juga orang-orang keturunan dari Persia yang agamanya Majusi. Orang Yahudi, orang Nasrani punya kitab, mereka disebut ahli kitab. Sementara orang Majusi, mereka tidak punya kitab. Ya. Orang Yahudi ada hari rayanya, orang Nasrani ada hari rayanya, orang Majusi ada hari rayanya. Satu waktu orang Majusi merayakan hari raya mereka. Ada dua hari raya orang Majusi. Jadi orang Majusi ini penyembah api. Ya, dia menyembah api. Orang Majusi. Orang Majusi punya dua hari raya, namanya Nairus dan Mehrozan. Hari raya Nairus dan hari raya Mehrozan. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi hidup bersama kaum muslimin. Oleh Rasulullah diikat dengan satu perjanjian yang disebut Sulhul Madinah, piagam Madinah. Orang yang sudah diikat dengan perjanjian ini tidak boleh diganggu. Ya, walaupun dia bukan muslim, non muslim, tidak boleh diganggu. Ya, ibadahnya, hartanya, lebih-lebih nyawanya tidak boleh diusik. Rasulullah membuat aturan yang tegas seperti itu. Ya, dihormati oleh Islam ketika itu. Mereka hidup bersama dengan kaum muslimin di Madinah. Tapi satu waktu ada beberapa orang sahabat Nabi, ketika terjadi peristiwa hari raya Nairuz, beberapa orang sahabat Nabi itu datang ke tempat mereka sedang merayakan hari raya Nairuz, dan dilihat oleh sahabat yang lain. Maka sahabat yang lain ini datang melapor kepada Rasulullah SAW. Nah, singkatnya, orang sahabat yang ketika itu hadir ikut merayakan hari raya Nairuz dipanggil kemudian oleh Rasulullah, ditegur. Apa teguran Rasulullah?
Laqad abdalakumullahu khairan minha. Laqad abdalakumullahu khairan fihima. Sungguh Allah telah mengganti 2 hari raya mereka dengan 2 hari raya kita yang lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Maknanya Nabi menegur, ditegur oleh Rasulullah, diberitahu hari raya kita 2 itu lebih baik dari hari raya mereka. Tidak boleh, tidak layak kalian ikuti itu. Ini sejarah, Pak. Ya. Jadi Nabi tidak mengizinkan mereka mengikuti hari raya Nairus. Tetapi sayang, mohon maaf, mungkin karena sedikitnya pemahaman, hari ini tidak sedikit umat Islam ikut memberikan ucapan selamat Natal. Sekali lagi, ini masalah akidah. Jadi masalah akidah ini kita gak boleh pakai akal, harus dengan dalil. Ya, menurut akal, apa sih, kita kan cuma mengucapkan. Ya, menurut akal. Tapi kalau menurut akidah, mizan, timbangan akidah, gak boleh. Gak boleh. Menghormati harus, menghargai harus. Tapi tidak perlu kita harus mengucapkan selamat Natal. Ya, ini jelas fatwa 2 ulama besar ini, mudah-mudahan bisa kita cermati, bisa kita pegang. Ini yang menyangkut Natal. Kemudian yang menyangkut tahun baru. Yang menyangkut tahun baru seperti malam hari ini. Sejarah tahun baru ini banyak juga di antara umat Islam yang belum mengetahui. Jadi biasanya 31 Desember menjelang 1 Januari itu di mana-mana, termasuk di negeri kita, orang berkumpul dirayakan. Ya, 31 Desember menuju 1 Januari. Tahukah kita apa yang terjadi 1 Januari? 64 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa, ya, 64 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa, ada seorang penguasa Romawi yang namanya Julius Kaisar. Julius Kaisar yang ketika itu dia belum menjadi pemeluk Katolik, dan Nabi Isa memang belum lahir. Ya, Julius Kaisar memperingati 1 Desember, dia memperingati sebagai hari lahirnya salah satu dewa mereka, namanya Dewa Janus. Dewa Janus 1 Januari. Ya, saat itu belum ada penanggalan Masehi. Tahunnya mereka sebut Anno Domini. Anno Domini itu dalam bahasa mereka tahun untuk Tuhan kita, 1 Januari, karena salah satu Tuhannya lahirnya menurut mereka 1 Januari, yaitu Dewa Janus. Setelah Nabi Isa lahir, barulah mereka rubah menjadi Masehi. Nama Anno Domini dirubah menjadi Masehi, tapi 1 Januarinya tetap. Ada apa 1 Januari? Lahirnya Dewa Janus. Ini yang perlu kita tahu, bapak-bapak sekalian. Gak main-main loh. Ya, ini Masya Allah ya. Dewa itu sembahan selain Allah, itu jelas-jelas syirik itu. Ya. Kemudian tanpa sadar umat Islam ikut merayakannya. Biasanya nanti menjelang jam 12 malam di 3 wilayah Indonesia ini, timur, tengah, barat, 12 lewat 1 menit tergantilah 31 Desember menuju 1 Januari. Apa yang dilakukan orang ketika itu? 1, ya, bahkan sudah beberapa hari yang lalu saya lihat di kota Bima, ya, sudah banyak orang jual terompet, ya, banyak orang jual lampu-lampu. Ada lagi yang jual apa itu?
tanduk setan. Tanduk setan yang ada lampu-lampunya. Tahukah kita bahwa 1 Januari itu lahirnya Dewa Janus? Menjelang jam 12:01 dibunyikan trompet, dibunyikan lonceng, klakson-klakson, dinyalakan kembang api. Umat Islam yang ikut-ikutan secara tidak sadar, dia mengikuti tradisi 3 agama. Orang Nasrani di hari-hari besar, mereka menyalakan lonceng, membunyikan lonceng. Lonceng, sekarang ini klakson. Lihat jam 12 malam dibunyikan klakson. Di kota-kota besar banyak, di sini pun ada. Ya. Kemudian meniup trompet jam 12, tiup trompet. Trompet simbol hari besarnya Yahudi itu ditandai dengan trompet. Adapun menyalakan petasan, mercon, kembang api, itu simbol daripada hari besarnya atau hari raya orang Majusi yang menyembah api. Jadi mohon maaf, anak-anak kita, ya kita berbaik sangka karena tidak tahu, Pak. Ya, anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, mereka ikut acara ini karena belum tahu. Itu sebetulnya perlu kita kasihani mereka itu karena belum tahu. Ya, maka dalam momen kesempatan ini kita sampaikan ini supaya utamanya anak-anak muda kita, adik-adik kita, anak-anak kita tahu bahwa itu tidak layak kita ikuti. Itu tradisi mereka orang di luar Islam. Tidak pantas kita ikuti. Tidak pantas kita ikuti. Ya. Jadi 3 agama sekaligus, tiup trompet, bunyikan lonceng, klakson, nyalakan petasan kembang api. 3 hari raya di luar agama kita diperingati oleh sebahagian daripada orang-orang Islam. Ini sangat kita sayangkan. Sebetulnya Islam punya tahun baru, yaitu 1 Muharram. Ini tahun barunya kita, 1 Muharram. Adapun 31 Desember menuju Januari ini minhum, tahun barunya mereka. Mestinya, mohon maaf, gak layak kita ikut-ikutan nyalakan trompet, kembang api, malam-malam. Bahkan tidak sedikit, mohon maaf, tidak sedikit sampai mabuk di jalan-jalan, Pak. Ya, kalau bapak-bapak tidak percaya, lihat saja sisir itu mulai masuk kota Bima itu. Mudah-mudahan ini sudah tidak ada di tahun-tahun ini. Banyak bekas-bekas botol, Pak. Minuman keras. Ya, bahkan 1 Januari, ya, mohon maaf ini di atas motor laki perempuan berbonceng-boncengan, berpeluk-pelukan. Yang ujungnya mohon maaf mereka melakukan zina. Ini bukan konon katanya, nyata terjadi, Pak. Nyata terjadi. Dan ini menyedihkan kalau sampai terjadi di kota Bima ini. Maka alhamdulillah himbauan daripada camat kita dan kapolres kita ini alhamdulillah cocok sudah kita lakukan acara seperti ini. Ya, untuk mengurangi apa? Mengurangi kerusakan, dampak kerusakan, mengurangi keributan. Ya, ini sudah cocok, sudah pas kegiatan seperti ini. Jadi tolong beritahu anak-anak kita, ya, tidak layak kita ikuti tahun baru. Tidak pantas orang Islam mengikutinya. Ya, silahkan yang mau peringati. Itu juga Natal, hormati agamanya tanpa harus kita ikut di dalamnya. Mengucapkan selamat pun menurut 2 ulama besar ini tidak boleh. Yang ketiga, sebentar lagi 14 Februari, ya, 14 Februari itu ada satu hari yang disebut Valentine's Day. Ya, Valentine's Day, hari cinta kasih. Budaya siapa ini?
budayanya orang Nasrani. Bahkan budayanya sebelum agama Nasrani itu ada, yaitu budayanya orang-orang Romawi kuno. Ya. Dulu zaman Romawi kuno ada satu ritual upacara. Upacara ini yaitu orang-orang yang menjalin cinta kasih. Ya. Di tanggal ini 14 Desember itu orang yang menjalin cinta kasih itu dipertemukan. Mereka ya dipertemukan laki perempuan. Ini Romawi kuno sebelum ada agama Kristen. Upacara ini namanya Lupercalia. Upacara ini namanya Lupercalia. Dipertemukanlah laki wanita yang menjalin cinta kasih. Ujung-ujungnya apa? Mereka melakukan zina. Dan itu dilegalkan. Ya. Ini berlangsung terus sampai muncullah satu tokoh dari Kristiani namanya Santo Valentinus. Ya, Santo Valentin juga ikut melanjutkan ini. Maka pertanyaannya, pantaskah kita ikuti? Sangat tidak pantas. Tapi kenyataannya di kota-kota besar 14 Januari anak-anak kaum muslimin, laki wanita yang mereka bahasa sekarang berpacaran, saling bertukar bunga, saling memberikan hadiah. Syukur kalau sekedar itu. Mereka berjanji bertemu di satu tempat, mengungkapkan isi hatinya, perasaan cintanya. Ujung-ujungnya apa? Zina. Ini mengerikan, Pak. Dan ini harus disampaikan, Pak. Kalau orang seperti kita ini tahu, kita tidak sampaikan, nanti dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati, ya, bapak dan ibu yang punya anak, jaga baik-baik anak-anak kita. Jangan sampai mengikuti adat istiadat mereka. Ya, tetapi masih ada juga kaum muslimin ya, yang walaupun mungkin sudah tahu tapi menganggap remeh perkara ini. Masih ada. Sudah pernah disampaikan tapi menganggap remeh masalah ini. Ini enggak apa-apa. Maka Mada sampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. La tattabi'unna sunanan man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu hajr dab tabi'tumuhum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di belakang hari kalian akan mengikuti pola laku, tingkah laku orang-orang di luar kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kalian akan mengikuti mereka. Ya, walau dakhalu hajrdab tabi'tumuhum. Sekalipun mereka masuk ke lubang buaya, kalian umat Islam akhir zaman akan mengikuti mereka. Kulna, kami, kata Abu Sa'id, kami bertanya kepada Rasulullah, al-Yahud wan Nasara. Kata sahabat, apakah mereka itu orang Yahudi dan orang Nasrani? Kata Rasulullah SAW, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi Nabi memang sudah memberitahu, akhir zaman nanti kalian umat Islam akan mengikuti pola tingkah mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk ke lubang biawak. Ini kata-kata kiasan. Masuk ke lubang biawak itu maknanya, walaupun orang-orang di luar agama kita itu melakukan perbuatan-perbuatan keji, tapi tumuhum, kalian akan ikut melakukannya. Sahabat bertanya, apakah mereka Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Inilah masanya, inilah waktunya umat Islam. Apa yang dikatakan Rasulullah benar terjadi. Lihatlah pada kehidupan sebahagian, tidak semua, sebahagian di antara kaum muslimin, utamanya anak-anak muda,
Hari ini banyak anak muda yang tidak kenal masjid. Bersyukur di tempat ini. Apalagi kalau di Sila, kita tahu Sila ini Masya Allah, ya. Banyak di antara anak-anak muda kita ini hidup bergaul bebas sama persis dengan mereka bergaul bebas. Kalau orang di luar Islam tidak ada aturan yang mengikat, mereka bergaul bebas. Lihatlah orang-orang di luar negeri. Ya karena memang mereka tidak ada aturan yang mengikat itu. Pola hidupnya seperti itu. Laki perempuan tidak ada batas. Mereka biasa jalan bersama, berpelukan biasa. Memberikan ucapan mohon maaf laki wanita itu dengan ciuman itu biasa. Nah hari ini pola tingkah orang-orang di luar Islam ini sudah diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Lihatlah sebagian di antara anak-anak kita generasi muda Islam bergaul bebas. Tidak lagi menganggap satu perbuatan itu dosa, padahal memang itu dosa. Tidak ada satu ulama pun yang jujur, yang memfatwakan boleh laki perempuan bonceng-boncengan motor berpelukan. Boleh, tidak ada. Kecuali kalau dia tidak jujur. Semua orang yang jujur, yang berilmu haram, karena bukan mahramnya. Tapi hari ini itu tidak lagi menjadi persoalan bagi anak-anak muda kita. Biasa. Karena apa? Sudah biasa mereka lakukan. Siapa yang mereka ikuti? Dua bangsa ini yang dikatakan Nabi dalam hadis ini, Yahudi dan Nasrani. Padahal di dalam sholat kita kaum muslimin membaca suratul Fatihah. Tidak sah sholat kalau tidak dibacakan suratul Fatihah. Sedikit-dikitnya 17 kali. Di dalam suratul Fatihah itu di sana ada permohonan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalanmu yang lurus. Jalan siapa yang kita minta? Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 69. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jalan yang kita minta itu jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya orang-orang yang soleh. Jalan 4 model manusia ini yang selalu kita minta. Kemudian kita berlindung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya al-maghdub. Al-maghdub itu orang yang dimurkai oleh Allah. Waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang dol. Dol itu sesat. Al-maghdub dimurkai, dol itu sesat. Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, innal maghdubu al-yahud wa innan nasara ad-dol. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya orang yang dimurkai oleh Allah itu adalah orang Yahudi, dan orang yang sesat itu adalah orang Nasrani. Ini kata Nabi kita ini. Dimurkai, yang satu sesat. Layakkah kita ikuti pola hidup mereka? Cara bergaul mereka? Kebiasaan hidup mereka? Sangat tidak pantas, Bapak dan hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Tidak pantas kita ikuti, anak-anak kita mengikuti tingkah pola mereka. Tidak pantas. Maka mohon maaf, arahkan, didik baik-baik anak kita. Ya. Ini kenyataan, ini terjadi. Ini menyedihkan kita. Tetapi alhamdulillah, ya, walaupun ada hal-hal yang seperti ini, kita lihat di kota besar juga masih banyak hal-hal yang positif. Masih banyak hal-hal yang positif. Ya, bahkan di dunia, di luar negeri kita ini, di Eropa maupun di Amerika, banyak orang-orang di luar Islam yang masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Ya, mata ulangi, di luar negeri kita, entah itu Eropa atau Amerika, banyak orang-orang di luar Islam, terutama orang Kristiani, yang masuk ke dalam agama kita. Banyak sekali, Pak.
Mereka sudah bosan miras, bosan mereka memang itu kerjaannya. Mereka sudah bosan yang namanya bergaul bebas, zina, bosan mereka. Ya, mereka sudah bosan makan-makan yang haram, hati mereka gersang. Kemana mereka mencari ketenangan? Mereka belajar Islam. Mereka baca buku-buku Islam. Tidak sedikit di antara mereka akhirnya yang masuk ke dalam Islam. Di Inggris 5 wali kota di negeri Inggris, 5 wali kota Muslim. 5 orang wali kota yang ada di Inggris itu Muslim, Bang. Di Inggris banyak gereja-gereja ditutup, ditinggalkan oleh jemaahnya, dibeli oleh orang-orang keturunan Arab yang tinggal di Inggris, dirubah menjadi masjid atau Islamic Center. Di Perancis lebih dahsyat lagi, Pak. Di Perancis, kalangan muda Perancis ini berlomba-lomba masuk Islam, laki dan wanita, karena di Perancis banyak orang-orang Aljazair, orang keturunan Arab Aljazair yang sudah tinggal lama di Perancis dari orang tua mereka. Mereka itu punya pengaruh besar, ya, terhadap Islam, sehingga banyak orang-orang Perancis yang masuk Islam lewat mereka. Sampai-sampai di Perancis itu saking bingungnya mereka, saking kewalahannya melihat orang-orang Perancis ini masuk Islam berbondong-bondong, mereka akhirnya memfitnah Islam. Mereka bikin majalah. Kita dengar ya, kasus Charlie Hebdo, majalah terbitan Perancis yang menghina Nabi. Tujuannya apa? Supaya orang-orang Perancis ini, ya, jangan masuk Islam. Rasul kita dijelek-jelekan dengan terbitnya majalah Charlie Hebdo. Ya, dan yang baru-baru tahun lalu gempar juga, ada penghinaan kepada Rasulullah SAW. Ya. Karena apa? Di Perancis, dari seluruh Eropa, yang paling pesat, yang paling cepat perkembangannya di Eropa di Perancis. Laki perempuan dari kalangan muda itu berlomba-lomba masuk Islam. Mereka bosan miras, bosan zina, bosan bergaul bebas, masuk Islam. Dan gak salah-salah masuk Islamnya, Pak. Ya, gak salah-salah masuk Islamnya. Yang perempuan itu masuk Islam gak salah-salah. Bukan sekedar pakai jilbab. Mereka pakai niqab, pakai cadar, Pak. Mereka pakai niqab, pakai cadar. Sampai ada satu wilayah di Perancis, wilayah itu mayoritas Muslim, hampir, ya, nyaris Muslim semua. Ada satu tempat, itu isinya di jalan-jalan itu wanita bercadar, Pak. Perempuannya rata-rata bercadar. Cadar ini pakaian Islam, Pak. Ya, cadar ini budaya Islam, bukan pakaiannya orang Arab, bukan. Ya, dahulu nenek kita, orang Bima, itu pakai rimpu. Rimpu itu sama dengan cadar, Pak. Ya, sama rimpu dengan cadar. Nah, di Perancis karena banyaknya orang masuk Islam dan yang wanita masuk Islam itu banyak memakai cadar, orang Perancis bingung sehingga memfitnah Islam, menerbitkan majalah menghina Rasulullah, menjelek-jelekan Islam. Sampai ada aturan di Perancis, wanita Islam yang berani melewati, mereka bikin aturan, ada jalan-jalan tertentu, bukan semua, ada jalan-jalan tertentu, jalan bebas niqab, gak boleh pakai niqab kalau lewat jalan itu. Ya. Seperti umpama daerah tertib lalu lintas, wajib helm. Seperti itu kira-kira ya. Nah, di Perancis itu ada jalan yang kalau dilewati oleh wanita yang pakai niqab, pakai hijab, ya, pakai cadar, didenda. Didenda. Subhanallah. Ada seorang jutawan. Seorang jutawan, ya, dari Aljazair, keturunan Aljazair, namanya Abdul Rashid Nikas. Fulus, orang kaya di Perancis. Abdul Rashid Nikas ini, dialah yang menebus wanita-wanita
didenda, dia yang tebus, bebas. Ditangkap lagi, dia tebus, bebas. Apa kata Rashid Nikas? Hai muslimah, jangan takut kalian, bebas kalian pakai cadar, saya yang akan tebus semuanya. Hebat. Seperti itu Islam. Di Amerika juga begitu, Pak. Di Amerika, jumlah tentara Amerika yang sudah menjadi muslim, ya, sampai hari ini mendekati angka 200.000. Ini yang tentara ya, bukan orang yang sipil. Di Jerman, kata para pengamat, di Jerman 20 tahun lagi Islam akan sama jumlahnya dengan Nasrani. Ini hal-hal yang menggembirakan, Pak. Mereka meninggalkan agamanya, bosan dengan hidup bebas, bosan dengan zina, bosan dengan miras, masuk Islam, Pak. Tetapi ada hal-hal yang menyusahkan kita, ya, hal-hal yang membuat dada sempit. Apa? Kebiasaan-kebiasaan yang sudah dibuang oleh orang-orang di luar Islam. Mereka sudah bosan, mereka buang. Kebiasaan itu diambil oleh anak-anak kita umat Islam. Mereka bosan mabuk, bosan miras, bosan zina. Ternyata kita, sebahagian di antara pemuda-pemuda Islam, mengambil sesuatu yang sudah dibuang oleh mereka. Mereka menjadi peminum khamr, mereka menjadi penjudi, mereka menjadi pezina, mereka bergaul bebas. Padahal orang Eropa, Amerika sudah bosan itu, Pak. Ini kenyataan yang kita hadapi, Pak. Sebahagian di antara generasi kita sudah seperti itu. Bahkan di Jakarta, kalau di kota kita ini mungkin belum kelihatan, Pak, ya. Ini Mada harus sampaikan, Pak. Masih ada waktu, Pak? 10:30 ini ya. Masih ya? Kalau sudah capek, beritahu, saya berhenti. Ya, di Jakarta itu, Masya Allah, apa yang nggak ada di sana itu? Ada semua, Pak. Di kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, ada semua. Ya, kita saksikan anak-anak muda di kota-kota besar itu luar biasa, Pak. Luar biasa, Pak. Mereka sudah sama mengikuti pola tingkah orang-orang di luar Islam. Mereka menjadi peminum, mereka bergaul bebas, ya. Mereka bahkan tidak tahu masa depannya harus jadi apa, ya. Bapak ibunya malu, bapaknya orang terpelajar, ibunya orang terpelajar, anaknya jadi, mohon maaf, anaknya jadi orang-orang yang nakal. Tidak sedikit, Pak, di kota besar itu kita lihat ada satu komunitas bertato, ya, bertato, Pak. Tubuhnya ini penuh dengan apa? Tato. Tahu tato? Gambar itu ya. Ada yang sampai mukanya tato. Mukanya, jangan tanya lagi badannya ini. Ya. Ada yang gambar bayi, ya, gambar deke, gambar lako, gambar wanita telanjang. Di badannya ini penuh gambar, Pak. Kemudian muka mereka ini merah. Mukanya merah, Pak, karena apa? Pengaruh minuman keras. Banyak disaksikan di jalan-jalan. Ya. Hidung mereka pakai kanial, pakai anting hidungnya. Jadi dia mau ikut-ikutan orang India, atau mau saingan dengan Sahih. Sahih kan pakai begini, Pak, ya. Mereka juga ikut pakai anting di hidung. Gak cukup anting di kuping, hidungnya dikasih anting. Tubuhnya penuh tato. Rambutnya gak main-main, Pak. Honggonnya pendek sama gergaji. Pendek honggon. Sama dengan landak, sama dengan gergaji. Mereka menamakan diri mereka generasi Pang. Pernah dengar, Pak? Generasi
Pang. Au arti pang. Generasi pang. Bukan sekedar laki, perempuan juga, Pak. Ya. Mereka nggak mandi berhari-hari, Pak. Di mana rumah mereka? Di jalanan. Nggak punya rumah, Pak. Keliling kerjanya, dapat uang. Kerjanya apa? Ya tukang parkir, yang minta-minta di jalan, dapat uang, minum khamr. Nggak punya rumah, keliling. Ini generasi pang. Di kota besar banyak sekali. Padahal kalau kita periksa mereka rata-rata anak muslim. Ya, yang menyedihkan juga wanita juga, Pak. Wanita ini juga mengikuti pola tingkah mereka. Dahulu di Bima kalau ada gadis-gadis Islam dulu, ya, zaman kita masih kecil-kecil. Kalau ada gadis Islam itu keluar malam-malam itu dianggap aib, Pak. Gak boleh. Tanyakan orang-orang tua itu. Gak boleh, Pak. Tapi hari ini sudah biasa, Pak. Sudah biasa. Keluar, pulang malam. Orang tua tidak tahu kemana dia pergi. Ternyata dia bertemu dengan laki-laki temannya. Terjadilah hal-hal yang mengandung dosa. Zina, Pak. Ini banyak dilakukan oleh gadis-gadis kita, Pak. Mereka hidup mengikuti pola tingkah orang di luar Islam. Kalau dulu gadis-gadis Bima keluar pakai busana tertutup, rimpu. Tahun 77 pertama saya hadir di Bima, tahun 77 saya lihat di terminal-terminal, ya, di pasar-pasar, seluruh wanita Bima ini tertutup auratnya, paling tinggi hanya mukanya saja. Apa namanya itu? Rimpu. 2 biji matanya, paling tinggi mukanya. Hari ini rimpu hilang, diganti rompi. You can see, kau boleh lihat aku. Mohon maaf, ini nyata terjadi ini, Pak. Padahal Bima ini, rimpu itu tanda bahwa di Bima ini pernah tegak syariat Islam, karena di Bima ini kesultanan Islam. Dahulu Belanda, dia beri 4 tinta merah, kesultanan yang dianggap Islamnya kuat. Banten, Aceh, Goa, Bima. Tapi hari ini nilai-nilai Islam itu sudah mulai ditinggalkan. Ini yang menyedihkan kita. Ya. Maka oleh karena itu, adik-adikku utamanya, insya Allah itu yang tua sudah paham. Tapi kasihan anak-anak kita, bila mereka belum tahu, harus kita beritahu. Harus kita selamatkan generasi muda ini, Pak. Ya. Anak-anakku, adik-adikku yang mendengar di luar, jangan ikuti tingkah pola orang-orang di luar Islam. Jangan kita ganggu, tapi jangan diikuti. Tidak pantas kita mengikuti mereka. Karena apa? Mereka sudah bosan dengan pola hidupnya, masuk Islam, maka sangat tidak pantas kalau kita ikuti mereka. Sangat tidak pantas. Ya. Dan alhamdulillah, di samping banyak orang-orang yang negatif di kota hari ini, banyak juga anak-anak muda yang positif. Jadi Anda harus adil, ya, berbicara harus adil. Di samping yang rusak-rusak di kota, banyak juga kebaikannya. Hari ini tidak sedikit anak-anak muda laki dan wanita kembali ke masjid, belajar Islam, cari ustadz, cari guru, mengkaji Islam. Di tas-tas mereka ada Al-Quran. Mereka kaji Quran, cari ustadz, belajar agama. Mereka dekat dengan masjid, mereka adakan halakoh. Mereka kaji Islam. Sekarang anak-anak muda, sebagian anak-anak muda kaum muslimin di kota sudah mulai sadar kembali ke masjid. Sampai-sampai ada komunitas di kota itu, komunitas penghapus tato. Ya, di kota itu ada komunitas penghapus tato. Jadi orang-orang yang sadar punya iman, merasa iba dengan anak-anak muda Islam, mereka keluarkan biayanya. Mereka keluarkan dana untuk apa? Mengobati hati mereka yang sakit. Tatonya dihapus.
didekati, disentuh dengan sentuhan Islam, diberikan kasih sayang, diajak ke masjid, sehingga tidak sedikit hari ini orang-orang bertato yang tadinya di jalan-jalan menjadi orang rusak, tidak sedikit hari ini mereka kembali kepada Islam. Mereka hijrah, mereka tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya, hijrah menuju Islam. Bahkan hari ini ada komunitas pemuda dan artis hijrah. Ya, komunitas pemuda dan artis-artis hijrah. Artis-artis, mohon maaf, yang mungkin dulu mereka membuka auratnya, mengumbar auratnya, hari ini berlomba-lomba para artis itu kembali kepada Islam. Mereka tutup auratnya, mereka undang para ustaz, mereka keluarkan biaya, mereka kembali ke masjid. Saksikan saja di YouTube itu, lihat saja di Android itu, pasti ketemu. Komunitas artis hijrah, komunitas penghapus tato, komunitas pang yang sudah kembali kepada Islam. Mereka tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Selama tinggal maksiat, mereka hijrah kembali kepada Islam. Maka sesuai dengan tema, ini ada tema hijrah ya. Hijrah dari apa itu? Dari kesyirikan kepada tauhid. Ya. Syirik kepada tauhid. Ya. Dari pola perilaku hidup syirik itu tidak kenal Allah, jauh daripada ajaran Islam. Yang disembah itu hawa nafsunya, ikut-ikutan menyembah ibadahnya orang lain. Ya, ketika mereka sadar, mereka tinggalkan kebiasaan itu, kembali kepada Islam. Maka melalui momen yang berbahagia ini, Mada berpesan secara pribadi, jaga anak-anak kita, jaga generasi muda kita, jangan sampai mereka terbawa hanyut oleh pola hidupnya dua bangsa ini. Ya, dua bangsa ini, dan Allah sudah katakan ini. Allah sudah ingatkan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan, bukan wala. Kalau wala sekali-kali tidak, tapi dalam ayat ini walan. Ya, kalau wala tidak, tapi ayat ini walan. Sekali-kali tidak akan rela kepada kalian, hai orang Islam, dua bangsa ini, ya, Yahudi dan Nasrani, sampai kalian mau mengikuti milah mereka. Milah itu bukan agama. Milah itu pola hidup, cara hidup, perilaku hidup. Sebelum umat Islam mengikuti cara hidup mereka, perilaku hidup mereka, mereka tidak rela. Dan inilah yang dikatakan oleh tokoh mereka. Tahun 1939, seorang tokoh agama mereka, namanya Samuel Zwemer. Samuel Zwemer, dia kumpulkan tokoh-tokoh Nasrani di Palestina. 1939, dia berpidato di hadapan tokoh-tokoh agama Nasrani. Tugas kalian itu bukan membuat umat Islam itu pindah agamanya ke agama kita, bukan itu. Agamanya biar jangan diganggu. Ini kata Samuel Zwemer. Tapi tugas kalian adalah cabut akidah Islam, cabut moral Islam dari dada-dada kaum muslimin. Tukar dengan miras, tukar dengan wanita. Jadikan pemuda-pemuda Islam pemuda yang malas, tidak mau berpikir masa depan mereka, tidak tahu terhadap agama mereka. Bagaimana bisa itu terjadi? Siapkan minuman keras, siapkan wanita. Dan itulah yang terjadi sampai hari ini. Ya, maka alhamdulillah 2 tahun yang lalu kami bekerja sama dengan kepolisian dan Badan Narkotika Nasional di Bima. Kami buat acara menyadarkan generasi muda Islam Bima ini dari bahaya narkoba, Pak. Mohon maaf, ini di kampung saya ada 3 atau 4 orang, mohon maaf, ini
Nama uringu. Ya. Sudah gila, Pak. Ya. Kadang mereka kencing di jalan, ketawa sendiri. Ya. Pengaruh narkoba. Dan kata tokoh yang menyampaikan materi dari BNN, pemakai narkoba di Bima ini cukup tinggi. Bapak kepolisian pasti tahu. Dan ini tugas kita bersama, Pak. Mengapa ini ada? Tujuannya untuk merusak pemuda dan pemudi Islam. Maka hati-hati, Pak. Target mereka bukan menjadikan kita pindah agama, tapi target mereka mencabut akidah Islam. Moral Islam dicabut, ditukar dengan pola hidup mereka. Bagaimana caranya? Siapkan miras, jadikan mereka bergaul bebas, dorong mereka untuk melakukan pergaulan bebas, seks bebas. Dan hari ini yang paling banyak berhasil, ya, menyesatkan anak-anak muda kita ini, Pak. Hati-hati dengan ini, Pak. Pak ya, Bapak Ibu hati-hati, Pak. Ya. Pada ingatkan hati-hati, terutama yang punya anak kecil, Pak, hati-hati, Pak. Saya sudah punya cucu, Pak. Ya, sudah punya cucu. Saya hampir tiap hari berperang dengan cucu. Saya tega-tegakan biar dia nangis, sering menangis, dore-dore, biar dia nangis. Jangan beri kesempatan, hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak. Ya, banyak racun di sini. Walaupun tidak munafik, ini juga terpaksa kita mau tidak mau butuh juga, Pak. Ada sisi positif, tapi sisi negatifnya banyak. Tergantung dia berada di tangan siapa. Ya, jadi hati-hati. Banyak kerusakan terjadi hari ini. Itu hanya cukup media yang namanya HP. Gak perlu dia cari bioskop, gak perlu dia cari tempat-tempat anu. Dia cukup mengurung diri di kamar. Dia ketagihan film-film porno, ketagihan game-game jorok. Mohon maaf, sudah banyak orang yang, mohon maaf ini, yang sudah otaknya miring, Pak, gara-gara. Maka hati-hati, bapak-bapak yang punya anak-anak kecil, boleh pandu acara-acara yang baik. Isi otak-otak anak-anak kita yang masih kecil dengan Al-Quran, Pak. Bentengi mereka dengan Al-Quran. Ajarkan mereka di TPA-TPA, didik dengan Al-Quran. Kalau tidak, anak-anak kita akan dikalahkan dengan apa yang namanya HP. Hati-hati, rugi kita, Pak. Capek-capek melahirkan, membesarkan anak, ternyata anak kita, Masya Allah, gak paham Islam, malah rusak. Rugi kita, Pak. Ya. Maka hadirin, melalui momen ini, Mada berpesan, jadilah muslim yang sejati. Banggalah kita sebagai muslim. Tidak ada agama yang lebih mulia yang bisa mengalahkan Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang bisa menandingi ketinggian Islam. Tidak ada, Pak. Dan orang Barat mengakui itu. Mereka akui, sehingga tidak sedikit mereka yang akhirnya masuk ke dalam Islam. Adapun gambaran-gambaran daripada kejelekan-kejelekan itu hanya sedikit saja. Itu hanya sebagian dari kaum muslimin. Mereka yang masih minum, masih nakal, jauh dari Islam, jauh dari masjid, yang jiwanya masih penuh dengan dosa, itu tetap harus kita anggap saudara kita. Mereka tetap saudara kita, anak-anak kita yang harus kita selamatkan. Mereka belum tahu kebenaran. Maka jangan asingkan, jangan hina mereka. Jangan karena mereka masih tidak kenal Islam kemudian kita hina, kemudian kita jauhi. Mereka akan lebih jauh nanti dari Islam. Dekati mereka, Pak. Ya, dengan kasih sayang, ajak ke masjid. Saya salut dengan para artis-artis di Jakarta. Mereka keluarkan uang mereka. Mereka ajak anak-anak muda itu untuk makan-makan, Pak. Anak muda yang nakal-nakal diajak makan-makan, Pak. Belum bicara Islam, Pak. Belum. Diajak makan-makan ke restoran. Besok ketemu lagi, diajak jalan-jalan. Mereka keluarkan uang mereka. Tujuannya apa? Hati mereka ini, mereka diraih dulu hatinya, diberikan kasih sayang. Setelah itu baru mereka diarahkan kepada Islam. Dan alhamdulillah sudah banyak yang terbukti berhasil.
anak-anak muda yang tidak paham Islam kembali kepada Islam. Cukup barangkali panitia? Ya. Sudah Pak, sudah malam ya. Ya mungkin pertemuan kita ini rasanya sudah cukup ya. Inti daripada pembahasan ini adalah tazkirah. Tazkirah itu peringatan untuk mengingatkan ya kita sesama Islam, khususnya mengingatkan generasi muda Islam bahwa sekali lagi kita tak boleh mengganggu keyakinan orang, jangan ganggu agama orang, jangan celah agama orang, tapi jangan juga kita ikut bersama mereka. Lakum dinukum. Kebiasaan mereka tidak pantas kita ikuti. Islam itu tinggi lah, tinggi Islam Pak. Dan mereka akui itu. Akhirnya mereka masuk Islam karena mereka tahu Islam itu mulia Pak. Jadi sangat terbalik kalau kita harus mengikuti pola hidup kebiasaan mereka. Termasuk tahun baru, termasuk apalagi namanya Valentines ya. Jangan sekali-kali Pak beri kesempatan. Kalau perlu mohon maaf Pak Camat kerjasama mungkin dengan tokoh-tokoh agama, bentengi anak-anak muda jangan sampai mereka ikut terlibat dalam acara-acara seperti itu. Karena ini tanggung jawab kita bersama dan nanti kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja tazkirah yang mampu Mada sampaikan. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir apa yang Mada sampaikan ini bermanfaat. Dan mungkin ada kata-kata yang kurang tepat, yang salah, Mada mohon untuk dimaafkan. Sekali lagi kepada seluruh bapak-bapak kita yang terlibat, yang mendorong terlaksananya acara ini, mudah-mudahan Allah mencatatnya sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mada akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.